Julius, ini bagaimana nih Pak Julius melihat eskalasi terbaru nih antara Hizbullah dan juga Israel saat ini? Ya, saya melihat ini ironi ya Mas El ya. Hmm, Di satu sisi kita kan mendengar berita baik dari Washington bahwa perang Amerika Serikat dan Iran sudah berakhir. Itu pesan dari Presiden Trump. Dan itu memberi sinyal positif bahwa perundingan secara substantif itu menghasilkan kesepakatan. Nah, di sisi yang lain yang kita lihat adalah bahwa perang antara Israel dan Hizbullah masih terus berlangsung dan Israel terus menggempur ya wilayah Lebanon Selatan hmm, dan kemudian dibalas oleh Hizbullah dengan menyerang Israel Utara gitu. hmm. Jadi ini cukup ironi gitu. Di satu sisi ada berita baik, di sisi yang lain ada berita buruk. Dan berita buruk ini bisa menghancurkan berita baik. Itu khawatir kita Mas El. Hmm. Kalau misalnya seperti itu berarti apakah ini bisa dikatakan bahwa Israel ini menyerang sendiri tanpa sepengetahuan dari Trump, Mas Julius? Nah, yang kita pahami beberapa hari terakhir, Trump sendiri kan sudah berbicara langsung dengan Netanyahu, Hmm, menyampaikan bahwa tolong jangan menyerang lagi gitu ya, karena itu akan mengacaukan proses perundingan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Itu kan sudah eksplisit ya disampaikan. hmm, Dan bahkan beberapa waktu yang lalu sangat keras sekali yang disampaikan Trump ya. Kamu akan jalan sendirian gitu kalau tetap menyerang Libanon, hmm, Libanon Selatan gitu ya. Dan Amerika Serikat tidak akan bersedia untuk membantu lagi gitu ya, membantu Israel memerangi Hizbullah, tapi juga termasuk nanti kalau berperang melawan Iran gitu ya. Nah, persoalannya kelihatannya adalah Netanyahu itu tidak mau mendengar ini, sangat bandel hmm, orang satu ini gitu. Tidak mau mendengar permintaan dari Presiden Trump. Tahu betul bahwa akan ada perundingan, dan perundingan itu berjalan dengan lebih baik, ada progres gitu ya, antara hmm. Amerika Serikat dan Iran. Tetapi pada saat yang sama Netanyahu terus memerintahkan pasukan bersenjata Israel masuk lebih dalam ke wilayah Libanon Selatan. Hmm. Berarti ini juga ada sempat informasi atau berita yang beredar, Mas Julius, bahwa Netanyahu ini sendiri merayu warga Lebanon seperti itu untuk bersama-sama melawan Hizbullah. Bagaimana mendengar berita seperti ini, Mas Julius? Iya, merayu melawan Hizbullah dengan argumentasi Hizbullah itu adalah teroris Hmm, dan karena itu Israel menyerang Libanon Selatan gitu ya hmm, untuk membebaskan Libanon dari teroris gitu ya. Itu kan narasi yang dibangun cukup lama ya. Kita boleh nyebut sejak tahun 80-an. hmm, Bahwa Hizbullah itu kehadiran di Libanon akan menciptakan teror gitu ya yang cukup besar baik untuk warga Libanon apalagi untuk warga Israel ya khususnya di wilayah utara gitu. hmm, Nah, biasa saya kira ya, biasa bahwa pemimpin Israel akan melakukan yang sama. Seperti Presiden Trump juga berkampanye supaya ada gerakan sosial di Teheran dan di kota-kota besar lain untuk menumbangkan rejim. Itu kan biasa ya gitu. Apakah didengar itu pertanyaannya Mas El ya? ya. Apakah warga Libanon didengar ya? Saya kira enggak ya gitu. Yang Hmm, kalau kita lihat adalah siapa sebetulnya teroris yang sesungguhnya gitu. Teroris yang sesungguhnya adalah bangsa asing yang sudah masuk ke Libanon, sudah menguasai sekitar 500 kilometer persegi wilayah Libanon Selatan dan bahkan menusuk lebih dalam lagi. hmm, Dan bahkan akan lebih dalam lagi dalam pengertian menguasai bukan hanya 10% dari wilayah Libanon, tapi 20%. Itu kan instruksi dari Netanyahu. Nah, kalau kita lihat fakta seperti ini, bahwa mereka merayu untuk bergerak melawan Hizbullah, tapi nyatanya bahwa ada bangsa Israel yang menguasai wilayah kedaulatan Libanon gitu. Dan hmm, dalam sisi ini sebagian orang-orang Libanon akan melihat Hizbullah sebagai pahlawan. Yang hmm, dulu kan melihat itu ya, satu-satunya kelompok yang berani menghadapi Israel hanya Hizbullah gitu. Itu hmm. sekira tahun 80-an, 90-an gitu ya. Itu kan jadi ada pandangan positif gitu. Jadi kampanye untuk memerangi Hizbullah gitu ya, bersama dengan Israel di Libanon mungkin tidak akan efektif, Mas El. Oke, baik. Berarti kalau misalnya dikatakan seperti itu untuk Iran sendiri, ini juga apakah ada ambil andil
Mas Julius, untuk mungkin meyakinkan bahwa warga-warga di Lebanon Selatan itu jangan sampai mereka berputar melawan Hizbullah seperti itu. Ya, yang pasti hubungan Iran dengan Lebanon kan kuat karena hubungan baik dengan Hizbullah ya. Hmm. Kelompok yang memang dari awal didukung oleh Iran. Termasuk dari kapasitas kemiliteran gitu ya, persenjataannya itu kan memang harus diakui disuplai oleh Iran. Itu satu hal dan ada kepentingan dan keuntungan geopolitik yang diperoleh oleh Iran dengan tetap mempertahankan proksinya bersama dengan Hizbullah gitu. Terutama menghadapi Israel ya yang ingin mendominasi dan menegakkan kontrolnya di Timur Tengah gitu. Nah, dan saya kira wajar lah ya Iran kemudian mendukung dan tetap akan mendukung Hizbullah gitu di Lebanon. Dan ini kan termasuk menjadi persyaratan negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi kalau tidak ada kesepakatan terkait perjanjian damai antara Israel dan Hizbullah gitu ya, perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran tidak akan bisa berlanjut, tidak akan bisa berlangsung. Itu kan komitmen. Jadi prasyarat mutlak yang dikehendaki oleh Iran kalau Amerika Serikat menghendaki mau berunding dengan Iran. Nah, nyatanya ini memang menjadi satu batu sandungan yang sangat besar ya Mas El ya. Ya. Karena Israel dengan sengaja kelihatannya memang mau menjadi spoiler dari perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dengan cara tadi menyerang, melanjutkan menggempur, bahkan belak-belakan di media televisi Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan angkatan senjata Israel untuk terus masuk ke dalam wilayah Lebanon. Oke. Nah, berikutnya sebenarnya pertanyaan untuk mungkin anggaplah saya sebagai orang awam seperti itu Mas Julius. Apa sebenarnya tujuan dari Israel itu sendiri untuk memperluas operasi hingga ke Lebanon Selatan, Mas Julius? Ya, kalau kita memahami dengan sederhana kan begini ya, ini kan kisah negara yang bertetangga ya gitu. Kalau kita hidup bertetangga itu kan sebelah mainkan musik keras-keras gitu, pasti kita tidak senang ya, tidak nyaman. Nah, seperti itulah kira-kira Israel rasanya bertetangga dengan Lebanon di mana ada kelompok yang namanya Hizbullah gitu. Tidak nyaman, tidak nyamannya itu karena Hizbullah punya persenjataan rudal-rudal yang disuplai oleh Iran, lalu kemudian sekali waktu meluncurkan dan siap meluncurkan ke wilayah Israel Utara gitu. Nah, sebagai negara yang bertetangga harusnya kan bekerja sama ya, berbicara dengan baik-baik. Tetapi yang kemudian dilakukan oleh Israel adalah membalas gitu ya, atau bukan membalas lagi, bahkan menginisiasi agresinya masuk ke wilayah Lebanon, lalu kemudian ingin memastikan bahwa Hizbullah tidak lagi memiliki persenjataan dan bahkan lumpuh gitu. Dan sederhana Mas El, ketika Hizbullah lumpuh gitu ya, Israel aman. Itu yang diharapkan oleh Israel gitu ya, bahwa dengan dilucuti, dengan dilumpuhkan, Hizbullah akan tentu saja akan berakhir sejarahnya, pengaruhnya, lalu kemudian Israel menjadi aman. Jadi alasan utama yang pertama adalah mengamankan wilayah Israel ya, membuat warga Israel tidur nyenyak gitu ya, gitu tanpa dihantui oleh rudal-rudal yang akan dikirimkan oleh Hizbullah gitu. Bola. Tetapi kita curiga ya, lebih dari itu Mas El ya, bahwa banyak analis juga menyebut bahwa ini ada grand design untuk memperluas wilayah Israel yang disebut dengan Israel Raya gitu. Jadi kalau Gaza nanti sudah dikuasai gitu ya, sisakan sedikit untuk Palestina gitu. Lalu kemudian hal yang sama juga akan dilakukan dengan Lebanon. Dan kampanye ini kan kelihatan sekali ya, dari menguasai 10% lalu kemudian akan menjadi 20%. Tampaknya kekhawatiran ini gitu bahwa bukan sekedar menjamin keamanan warga Israel gitu, tetapi ingin menguasai wilayah yang lebih luas gitu di sekitarnya. Nah, ini saya kira yang kemudian tidak bisa kita terima ya, masyarakat internasional tidak bisa menerima. Tentu saja apalagi warga Lebanon ya yang merasa terancam dengan ambisi untuk membangun Israel Raya. Oke, baik, dan itu memang tidak bisa dihindarkan seperti itu ya Mas Julius ya. Mungkin pemikiran-pemikiran yang bagaimana supaya
bisa dikatakan tetangga yang berisik itu kita ambil saja mungkin rumahnya supaya bisa jadi satu suara dengan kita sendiri. Seperti itu Mas Julius ya? Ya, itu analogi bagus sekali ya, ambil aja rumahnya gitu, kuasai rumahnya gitu, Hmm. dan pasti, aman gitu ya, rumahnya dia aman gitu ya, rumah sebelah saya kira juga akan lebih aman. Itu analogi yang menarik Mas El. Benar 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 benar. Nah, Mas Julius melihat hal seperti ini kan mungkin mungkin tadi di awal disebutkan bahwa ya bisa dikatakan Trump dan Netanyahu ini sempat seperti ada antara miskomunikasi atau mungkin sama sekali tidak berkomunikasi seperti itu. Bahkan saling melempar pesan seperti itu. Tapi memasuki mungkin bisa dikatakan sudah cukup lama juga sejak Februari lalu serangan pertama. Apakah bisa dikatakan bahwa ke depannya ini hubungan antara Trump dan juga Netanyahu ini bisa dikatakan renggang atau bagaimana Mas Julius? Iya, renggang sekali waktu dan beberapa hari terakhir ini kita kan menangkap ada kerenggangan ya. Mhm. Karena betul-betul menjadi spoiler, untuk membangun kesepakatan, dalam perundingan Amerika Serikat dan Iran. Kan Iran, menaruh, isu, serangan Israel ke Libanon sebagai harga mati gitu. Mmm. Kalau itu tidak diselesaikan, dulu gitu ya, Iran tidak mau berunding gitu, dan ini membuat pusing kepala lah si Pak Presiden Trump kita gitu ya, Pak Iya. Presiden Amerika Serikat maksud saya gitu, menghadapi tuntutan Iran gitu, tapi pada saat yang sama tidak bisa memberitahu, Netanyahu, berkomunikasi tiap hari, itu kan disampaikan oleh Netanyahu sendiri ya, berkomunikasi via telepon ya, dan kadang-kadang cukup lama pembicaraannya gitu. Nah, apakah renggang? Nah ini mungkin, posisi yang tidak mudah untuk Trump sendiri ya. Mmm. Kenapa begitu mudah, Netanyahu memaksa Trump gitu untuk mendengar. Trump dipaksa mendengar seorang Netanyahu, ini kan, cukup menarik untuk disimak lebih lanjut ya. Kenapa harus mendengar seorang, Netanyahu gitu. Dan analisa juga menyebut bahwa karena Amerika Serikat, dan termasuk Trump itu mendapat dukungan yang sangat besar dari, Mmm. kelompok Zionis ya gitu. Mmm. Jangan lupa kemenangan pemilihan presiden Trump itu didukung oleh para donor-donor gitu yang ada di Mmm. belakang layar gitu, yang menyediakan, bantuan keuangan. Lalu kemudian mereka juga ada di sekitaran Trump ya, di kabinetnya Trump gitu ya, lobi-lobi yang cukup kuat gitu. Termasuk mereka juga masuk ke kampus, universitas, menjadi penyandang dana yang cukup besar gitu. Mereka juga, saya kira banyak hal ya, banyak hal gitu, sehingga kelihatannya banyak kartu truf yang dipegang oleh Netanyahu. Mmm. Dan itu memaksa, Presiden Trump untuk mau mendengar gitu, dan tidak bisa berbuat banyak ketika akhirnya seorang Netanyahu terus melanjutkan tindakannya, yaitu menyerang Libanon, sekalipun itu sudah dilarang sangat keras gitu oleh Presiden Trump. Bandel sekali, tapi Trump tidak bisa buat apa-apa. Ya. Kelihatannya kan ada sesuatu di belakang itu, Mas El. Berarti kalau misalnya seperti itu, andai kata misalnya Mas Julius, Amerika dan juga Iran memang sudah katakanlah berdamai seperti itu. Berarti bisa dikatakan Netanyahu akan terus bergerak sendiri dan terus menyerang Lebanon? Ya, sepertinya seperti itu gitu ya, dan kita sudah menyaksikan sejak tahun 47 ya, Mmm. ketika Israel pertama kali dibangun ya, dibentuk lalu dideklarasikan sebagai negara independen. Dan pada waktu itu, Amerika Serikat gitu, itu menjadi pendukung utamanya gitu, all out, termasuk negara-negara Eropa menjadi pendukung utama dari Israel, dan satu-satunya gitu di kawasan, negara-negara di kawasan Timur Tengah gitu, itu hanya Israel yang mengaku dirinya sendiri. Mmm. Sementara negara Mesir, negara-negara Teluk yang lain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar gitu ya, kita bisa bisa juga nyebut Turki, Irak, Iran gitu, nggak ada yang mengakui, Israel sebagai sebuah negara gitu, dan itu terjadi sampai tahun 79 ketika terjadi, perjanjian Camp David, di mana Mesir yang menjadi ketua Liga Arab, yang menjadi dedengkotnya Persatuan Arab menentang Israel, akhirnya mengakui Israel sebagai negara ya gitu, akhirnya gitu. Mmm. Dan pada waktu itu konstelasinya kan menjadi berubah gitu, tahun 80-an kemudian menjadi berubah situasi di Timur Tengah gitu. Dan seolah-olah Israel mendapat teman banyak gitu kemudian gitu, dan pada hari ini, sampai hari ini gitu ya, keinginan Israel tentu saja adalah negara-negara Teluk juga mengakui Israel sebagai negara gitu. Tetapi memang situasi menjadi sangat complicated. Kemarin kita paham bahwa, Presiden Trump juga menyerukan supaya Arab Saudi, Qatar gitu, Oman gitu, Bahrain segera mengakui, Israel sebagai negara gitu. Tetapi beruntung bahwa mereka tetap bersikukuh dan bersikukuh tidak mengakui Israel sebagai negara gitu. Nah,
Yang menarik juga perkembangan terakhir adalah negara-negara Eropa mulai berubah pikiran. Kalau dulu mereka hanya mengakui Israel sebagai satu-satunya negara, jadi one state solution. Sekarang mereka mengakui juga Palestina sebagai bangsa yang berhak untuk membangun negara. Gitu. Nah, Hmm, nah, yang saya cermati Mas El, satu-satunya negara yang masih setia itu Amerika Serikat. Satu-satunya di dunia ini gitu. Yang kelihatannya ke depan juga akan tetap tetap akan setia gitu, mendampingi karena alasan tadi ya, ada lobby-lobby yang sudah terlanjur sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Nah, seumpama nih gitu, pada akhirnya Trump akhirnya berubah pikiran dan lebih keras lagi kepada Netanyahu, mungkin situasinya akan berbeda. Mungkin gitu. hmm, Tapi lagi ya, ini dilemanya apakah Trump bisa nggak ya? Ya, karena dia satu-satunya negara yang sangat setia kepada Israel, lalu kemudian mengubah pikirannya gitu untuk meninggalkan Israel dan membiarkan Israel bertindak sendirian gitu. Dan saya kira Israel akan terisolasi dan mungkin perubahan konstelasi politik regional dan dapat berdampak global itu bisa dimulai, yaitu ketika Amerika Serikat meninggalkan Israel gitu ya, itu. Tapi kita belum tahu ya. dan mungkin ini masih harus kita tunggu waktunya ya, mungkin. Ya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya bicara seperti itu, mungkin mendengar jawaban dari Mas Julius tadi bahwa mungkin Amerika Serikat ini masih kekeh seperti itu ya, selalu memberikan bantuan terhadap Israel meskipun tadi dikatakan oleh Mas Julius juga negara-negara Eropa ini juga sudah mengakui Palestina seperti itu. Tapi menurut penglihatan atau mungkin pandangan dari Mas Julius sendiri, kira-kira ini kan pasti akan menimbulkan konflik yang mungkin cukup luas seperti itu. Bagaimana pandangan dari Mas Julius? Apakah mungkin akan terjadi konflik yang cukup berkembang nantinya ke depan? Nah, faktanya kan ada deeskalasi ya, kalau kita bicara Israel dan Hamas ya gitu. Hmm, Sekalipun kita tidak boleh melupakan sekarang masih ada serangan-serangan yang dilakukan di Gaza gitu. Itu masih dan misi untuk melucuti Hamas di Gaza kan belum berhasil ya gitu. hmm. Itu artinya bahwa masih ada PR ya terkait hubungan Israel dan Hamas ya di Gaza gitu. Lalu sekarang kita tambah agenda lagi dengan Libanon, hubungan Israel dengan Hizbullah itu kan juga satu agenda yang belum tuntas ya, sekalipun sudah ada perundingan menghasilkan gencatan senjata gitu ya, bahkan disponsori oleh Amerika Serikat gitu. Tapi kalau kita lihat kalau ada gencatan senjata yang paling banyak dilanggar itu ya perundingan antara Israel dan Libanon itu kan jelas ya. Hmm. Jadi kalau ditanya negara yang paling banyak melanggar gencatan senjata hari ini ya Israel sebagai juaranya gitu. Itu. Nah, apakah kemudian akan terjadi eskalasi perang yang sangat luas gitu dan faktanya kan kita melihat ya tetap ada ambisi yang cukup kuat, cukup tinggi gitu dari Israel yang tadi saya sebut bukan hanya sekedar membangun rumah yang aman dari tetangga-tetangga yang berisik gitu ya, Hmm. tetapi juga menguasai rumah tetangga gitu. Nah, Suriah gitu juga pasti akan waspada, Yordania kemudian juga akan waspada gitu. Dan ini kan seperti test case ya, kalau Gaza berhasil dikuasai, Libanon berhasil dikuasai 20%, lalu kemudian ke Suriah, lalu ke Yordania, jangan-jangan nanti merembet ke tempat yang lain gitu. Hmm. Dan yang ini tidak bisa dibiarkan tentu saja gitu, termasuk Amerika Serikat tidak boleh membiarkan gitu. Termasuk Indonesia seharusnya juga tidak sekedar menjadi penonton, apalagi kalau kita meyakini bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk ikut Hmm. menciptakan perdamaian dunia, ketitipan dunia gitu. Mungkin perlu juga menggalang negara-negara yang punya keyakinan sepaham, Hmm. keyakinan yang sama gitu ya, bahwa penjajah di muka bumi harus dimusnahkan dan apa yang kita lihat sekarang adalah ada Israel sebagai penjajah ingin betul-betul menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah ini saya kira kalau kita tidak mau terjadi perang yang semakin meluas gitu, bukan saja Amerika Serikat yang kemudian harusnya memberitahu kepada Israel, tapi seluruh dunia gitu. Dengan caranya tentu saja ya, dengan caranya. Iran saya kira sudah memberitahu Israel dengan cara-cara rudal ya, memperkuat proksinya Hizbullah, termasuk juga siap untuk meluncurkan rudal balistiknya gitu ya ke kota-kota di Israel. Itu kan cara cara Iran ya. Ya. Cara-cara negara-negara lain mungkin bukan seperti itu ya. Mungkin cara diplomatik, tekanan-tekanan yang lebih besar, termasuk tekanan ekonomi juga diperlukan ya gitu. Dan itu mungkin akan membuat Netanyahu gitu ya dan faksinya di Israel akan berubah pikiran bahwa mereka ternyata tetap diisolasi oleh ambisi untuk menguasai
dan membangun rumah-rumah yang damai ya, Iya. dengan cara menguasai negara-negara sebelah gitu. Oke. Nah, mendengar bahwa mungkin dari Indonesia sendiri seperti itu sebagai negara, yang bisa memberikan mungkin dukungan secara diplomasi untuk melakukan, apa ya, perundingan bisa dikatakan seperti itu, Mas Julius, agar didengar oleh Amerika atau mungkin lebih baik lagi didengar oleh Israel seperti itu, oleh Netanyahu sendiri. Sebenarnya kan kita juga memiliki, sejumlah organisasi mungkin seperti PBB atau mungkin Board of Peace lah seperti itu dikatakan. Apakah sebentar lagi akan dilakukan rapat besar seperti itu yang mengumpulkan negara-negara untuk berdiplomasi agar segera menyelesaikan perang ini, Mas Julius? Ya, kemarin ada momen yang sangat baik ya, Mas El ya, terkait dengan gugurnya 3 tentara, UNIFIL ya, dari Indonesia. Tentara kita kan meninggal dan itu momen sangat baik ya. Lalu kemudian ada 2 lagi dari Prancis ya, dan itu menjadi alasan yang sangat kuat untuk menekan Israel ya. Mmm, Indonesia, punya kontribusi yang cukup besar ya, dalam pasukan perdamaian PBB di Libanon ya, melalui UNIFIL. Dan mereka masih bertugas di sana, jangan lupa ya gitu, jangan lupa gitu. mmm, Nah, yang saya mendengar, Pak Dubes kita di New York sebetulnya sudah melakukan, mobilisasi dukungan ya, menggalang suara yang sama gitu dari negara-negara yang melihat kejahatan kemanusiaan yang sedang dilakukan oleh, Israel ya, di Libanon, termasuk juga sebelumnya di Gaza. mmm, Nah, yang seperti ini ya saya kira cukup baik ya, waktu itu kita menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh gitu terhadap, perilaku Israel, tentara Israel yang menewaskan, tentara-tentara kita, termasuk juga, tentara Perancis ya. Dan memang kita, pada waktu itu bekerjasama juga dengan Perancis karena Indonesia bukan anggota di KPBB, Perancis menjadi anggota tetap di KPBB gitu. mmm, Nah, paling tidak seperti itulah ya, menyuarakan, dengan lantang melalui, group of like-minded countries. Ini Kemenlu saya kira sudah, familiar dengan istilah like-minded countries, negara-negara yang punya gagasan yang sama, punya ide, punya keyakinan yang sama, dan harus melakukan tindakan yang sama, itu kira-kira lah gitu. Nah, apakah cukup ya, ya memang tidak mudah kita harus mengakui ya, tadi saya nyebut bahwa seorang Trump pun, yang memimpin negara superpower pun tidak mudah ternyata gitu untuk mengubah Israel berubah pikiran, apalagi, negara Indonesia ya gitu. Sekalipun kita punya modalitas gitu, kita punya, kontribusi juga, dalam perdamaian di Timur Tengah, dalam ini termasuk juga, perdamaian antara Israel dan, Libanon. Itu kan kita punya kontribusi ya gitu. mmm, Tetapi lagi, mungkin harus lebih keras lagi gitu, mungkin harus lebih berupaya lagi gitu, dan mungkin pintu masuk, perundingan antara Amerika Serikat dan Iran bisa menjadi jalan yang cukup baik. mmm, Jadi, apa yang dilakukan oleh Iran sudah betul, memastikan bahwa isu perang antara Israel dan Libanon menjadi prasyarat, mmm, ya sekalipun menjadi sangat panjang kan jadinya. Nah, kalau itu menjadi satu paket, itu menarik gitu ya, bahwa tidak ada perdamaian di Timur Tengah kalau tidak ada kesepakatan damai di antara Israel dan negara-negara tetangganya gitu. mmm, Simpel lah gitu ya, kalau Israel tetap berisik atau bikin berisik negara-negara tetangganya, atau membuat negara tetangganya berisik, ya tidak akan ada perdamaian sesungguhnya gitu. Jadi, mungkin gitu, itu saya kira ya, tekanan yang lebih besar ya, yang dilakukan kepada Israel itu menjadi bagian yang sangat penting dan Indonesia bisa berkontribusi di situ. mmm, Ya, itu saya kira yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita bicara PBB kan selama ini sedang kita nyebutnya apa, paralisis ya, mmm, mengalami kelumpuhan kelumpuhan. kelembagaan gitu. Kalau kita lihat anggota-anggotanya terpecah belah gitu ya, sulit bersepakat untuk membangun sebuah resolusi, bahkan mengutuk Israel pun sulit ya gitu. Mmm, Pertama karena memang Amerika Serikat selalu memveto gitu ya, draft-draft resolusi yang kalau, dimaksudkan untuk mengutuk, Israel. Itu kan fakta yang terjadi ya gitu. Jadi mmm, memang tidak mudah. Lalu, kalau, resolusi itu kan di KPBB, lalu kemudian kalau resolusi di PBB yang, lebih sifatnya normatif, itu juga tidak mudah membangunnya gitu. mmm, Menyepakati juga tidak mudah gitu. Nah, ini yang saya sebut bahwa PBB saat ini mengalami yang disebut dengan paralisis institusional, mmm, kelumpuhan kelembagaan gitu ya. Sayang sekali memang, situasi yang sangat sulit mmm, dan kita pasti butuh lembaga internasional seperti PBB, Dewan Keamanan PBB yang bertanggung jawab langsung untuk, menciptakan perdamaian keamanan. Tapi pada saat yang sama, mereka tidak mudah, membangun kesepakatan gitu, mmm, untuk mengatasi isu yang sangat urgent, yang sangat, besar gitu ya. Seperti,
kasus perang Israel dan Hizbullah ya gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu dikatakan bahwa di dalam PBB itu masih ada apa ya kalau bisa dikatakan ada kubu-kubu seperti itu ya Mas Julius, perbedaan pendapat lah bisa dikatakan karena memang sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan Mas Julius. Ya betul sekali, betul sekali. Pertama Amerika Serikat ya, Amerika Serikat itu kan pemegang hak veto gitu ya, donor terbesar PBB gitu ya, yang mana markas PBB kan ada di New York gitu ya, dan bisa berjalan gitu ya kalau ada kontribusi finansial dari Amerika Serikat, listrik, air gitu ya, kita paham itulah gitu ya, itu salah satu faktor yang penting juga gitu, bahwa Amerika Serikat tetap bisa mengontrol gitu karena mereka berkontribusi keuangan secara lebih besar gitu. Amerika Serikat kemarin kan menarik diri dari sejumlah organisasi yang menjadi badan dari PBB ya, termasuk WHO gitu. Dan itu menciptakan kelumpuhan keuangan juga ada pada akhirnya gitu. Ya, organisasi bisa berjalan kalau ada dukungan keuangan dan Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan yang cukup besar ya untuk PBB dan badan-badan PBB yang ada di dalamnya. Termasuk misi-misi perdamaian itu kan perlu pendanaan ya gitu. UNIFIL yang di Libanon itu akan berakhir di bulan Desember ini. Salah satunya adalah persoalan keuangan gitu ya. Kalau tidak ada yang menopang keuangan gitu ya, misi-misi perdamaian di seluruh dunia juga tidak akan bisa berlangsung. Dan lagi ya, problemnya Amerika Serikat menjadi penyumbang keuangan terbesar PBB, termasuk misi-misi PBB. Satu gitu ya. Lalu yang kedua, kita lihat harus mengakui bahwa ada Cina dan Rusia. Mereka juga kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan dalam fakta gitu, setiap inisiatif yang dimunculkan oleh Amerika Serikat akan diveto oleh dua negara ini. Sebaliknya ada inisiatif dari Cina dan Rusia gitu ya, misalnya terkait dengan penyelesaian konflik Israel dan Hamas di Gaza akan diveto juga oleh Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi pemegang veto punya hak istimewa yang sangat istimewa untuk menentukan agenda apa dari PBB dan DKPBB, termasuk juga apa yang bisa sepakati di situ gitu. Nah, ini kita terjebak oleh kekuatan besar yang mengontrol lembaga-lembaga internasional yang kita harapkan bisa Netral ya. membantu mengatasi masalah internasional paling besar ya, dan netral ya tentu saja, benar sekali Mas El. Oke, baik perbincangan kita masih sangat seru Mas Julius, namun Breaking News Kompas TV harus jeda sejenak. Saudara jangan beranjak dulu, Breaking News akan segera kembali usai jeda. Dengan narasumber kami, Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan. Mas Julius, tadi sudah disebutkan mungkin dari potongan SOT bahwa Trump mengatakan bahwa Iran sebenarnya sudah setuju untuk damai karena dikatakan sudah kalah. Mengatakan seperti itu, namun masih ada serangan-serangan ke Iran. Ini bagaimana ini bertolak belakang, Mas Julius? Ya, biasanya kalau Trump menyampaikan pesan melalui media sosial, kita pasti langsung tidak percaya. Ya, pasti ya gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga deg-degan gitu ya. Misalnya hari ini gitu ya, kalau di Amerika Serikat kemarin ya gitu, pagi-pagi ada pesan bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan besar-besaran ke Iran gitu ya. Lalu kemudian pasti dunia kan membaca pesan itu kemudian jadi deg-degan ya gitu. Dan reaksi pasar pasti langsung sangat negatif gitu terhadap rencana tersebut. Pelaku ekonomi ya menjadi sangat khawatir gitu ya dan menahan diri gitu ya, termasuk harga minyak juga turun. Tetapi sorenya yang dilakukan Trump adalah menyebut tadi bahwa perang sudah berakhir karena secara prinsip sudah ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Ada dua substansi yang besar. Yang pertama tadi disebut bahwa Iran sepakat untuk tidak membangun persenjataan nuklir. Itu kan berita baiknya yang disampaikan dan ditekankan oleh Trump. Lalu yang kedua yang penting juga adalah pembukaan Selat Hormuz untuk kapal-kapal komersial. Dan yang memang yang menyakitkan tadi kan ya karena sudah kalah gitu ya. Sudah kalah, itu sudah lumpuh gitu, maka terpaksa untuk menyepakati gitu. Tapi itu gaya Trump lah ya, itu gaya Trump gitu. Nah, kita harus percaya atau enggak? Itu pertanyaan berikutnya kan gitu terhadap pesan ini. Ya, biasanya kita tidak percaya karena setiap ada pesan dari Presiden Trump bahwa perundingan akan berakhir dalam minggu ini, lalu direspon oleh pejabat-pejabat Iran.
tidak ada perundingan substantif, tidak ada kemajuan, tidak ada progres, tidak ada kesepakatan apalagi. Hanya kali ini barangkali kita perlu berubah pikir ya gitu bahwa Menteri Luar Negeri kan menyampaikan bahwa ada kesepakatan prinsip ya prinsipil gitu ya yang dibuat antara Amerika Serikat dan Iran dan Amerika Serikat. Dua hal ya saya kira terkait dengan isu pembukaan Selat Hormuz. Lalu kemudian yang kedua juga terkait dengan nuklir, isu nuklir secara prinsip ya. Dan bahkan akan tanda tangan dalam 2 hari ke depan. Ini gitu ya. Jadi ada berbeda nih kali ini gitu ya. Kali ini direspon positif dengan konfirmasi bahwa betul ada kemajuan yang signifikan dalam perundingan Amerika Serikat dan Iran. Hmm. Tetapi serangan itu memang membuat kita menjadi bingung gitu ya. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tadi di showroom mobil ya gitu. Ya. Menjadi bingung gitu. Itu seperti sebetulnya analisis dari media-media Amerika Serikat sendiri gitu. Mungkin kita melihat ini secara positif ya bahwa oh berita baik itu dikonfirmasi oleh pejabat Iran. Tapi kok kenapa harus dilakukan serangan lagi gitu ya? Dilakukan serangan lagi ke bahkan sipil ya gitu ya. Ke wilayah sipil, serangan itu kan harusnya terarah ke militer ya gitu. Apakah ke tempat peluncuran rudal gitu atau kontrol terhadap radar. Itu kan dilakukan beberapa waktu ini kan gitu dilakukan Amerika Serikat ya di Bandar Abbas, di Kemes gitu ya, itu kan wilayah-wilayah strategis militernya Iran. Nah, yang di Teheran ini agak-agak mencengangkan ya gitu. Ini ada apa sebetulnya? Apa yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat? Satu sisi ada berita baik, sisi lain masih melakukan serangan. Nah ini lagi ya bahwa mungkin kita tidak harus percaya begitu saja gitu apa yang disampaikan oleh Trump melalui media sosialnya gitu atau bahkan secara lisan ya kepada wartawan kita tidak bisa percaya dan itu sudah diakui betul oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bahwa kita masih tetap hati-hati gitu ya kita tidak pernah percaya pada Amerika Serikat dan kalau ada perundingan sekalipun perundingan masih berjalan gitu ya tangan kita jari kita masih ada di pelatuk artinya mereka nyebut bahwa tetap dalam kondisi siaga untuk siap perang seperti itu gitu itu jadi agak membingungkan kita membacanya jadi ya gitu dan jadi percaya bahwa bahwa kita percaya Trump kalau betul-betul terjadi gitu ya bahwa MOU sudah ditandatangani dilanjutkan 60 hari negosiasi yang teknis gitu dan tidak ada perang lagi itu gitu ya kita baru percaya gitu ya sayangnya hari ini sampai malam ini saya kira ya kita khawatir kekhawatiran kita masih apa belum sirna lah ya gitu. Iya, dari ketidakpercayaan seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, Mas Julius, apakah mungkin kata percaya ini baru bisa terjadi jika memang meskipun bisa dikatakan hal yang mungkin sudah pasti mungkin tidak mungkin karena bisa apa ya membahayakan bagi setiap orang seperti itu. Pertemuan antara Donald Trump dan juga Mustafa Khamenei itu sendiri benar-benar sampai bersalaman tangan, menyatakan damai. Tapi sebenarnya menurut pandangan Anda, pertemuan kedua tokoh itu apakah bisa terjadi di kemudian hari, Mas Julius? Ya, tidak ya. Saya kira tidak dan sebaiknya tidak ya. Tidak gitu. Kalau kita ingat kembali kejadian tanggal 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang pertama kali ya di hari yang pertama gitu. Sasaran utama dari rudal Israel dan Amerika Serikat kan apa namanya Ayatullah Khomeini. Ayatollah. Ya, itu gitu ya. Dan kenapa serangan itu dilakukan tanggal 28 Februari? Karena pada waktu itu sudah ditemukan titik keberadaan Ayatollah Khomeini gitu ya, yang ada keluarganya sebenarnya ya gitu, seperti itu. Dan ada beberapa jenderal yang juga hadir di titik tersebut. Nah, yang sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh Amerika Serikat dan tentaranya dan mata-matanya sudah bergerak adalah di mana posisi Mustafa Khamenei gitu ya. Nah, begitu muncul itu kan kebaca radar, baca satelit ya, maksud saya gitu. Dan ketika terbaca satelit titik posisi keberadaannya gitu ya, jangan-jangan rudal akan meluncur. Nah, ini pancingan-pancingan yang saya kira pejabat-pejabat di Iran dan termasuk juga di RGC terutama paham betul gitu ya bahwa pertemuan itu akan sangat baik, sangat positif gitu ya.
lalu kemudian akan membuat sejarah baru hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Saya kok nggak yakin ya gitu dengan strategi decapitation namanya ya, Hmm. memenggal kepala gitu ya pemimpin-pemimpin tertinggi Iran oleh Amerika Serikat itu kan dilakukan, dan kalau sejauh strategi itu masih dilakukan, pertemuan itu hanya menjadi pancingan untuk keluar ya Mujtaba Khamenei ya pemimpin tertingginya gitu. Itu satu satu yang kita lihat ya. Tetapi, kita juga percaya bahwa ada komunikasi yang sangat baik yang dilakukan oleh, pejabat-pejabat politik, pemerintahan, dengan Mujtaba Khamenei, termasuk juga parlemen ya, ada komunikasi. Tetapi juga khususnya tentu saja IRGC ya, berkomunikasi sangat intensif dengan Mujtaba Khamenei. Jadi semua hal yang terjadi itu dipahami betul dan sudah dapat restu dari, Mujtaba Khamenei. Termasuk, posisi terakhir, perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, Mujtaba Khamenei saya kira juga paham betul ya, tahu betul gitu, Hmm. apa yang dibicarakan gitu ya, dan akan memberi restu gitu bila dipandang positif, dipandang baik ya oleh Mujtaba Khamenei. Saran saya sih kalau saya boleh menyarankan ya Mas El ya, tolak pertemuan itu gitu ya, sampai mungkin, jangka waktu yang tidak tertentu gitu ya, Hmm. sampai kita paham betul bahwa Amerika berubah menjadi makhluk yang baik gitu ya, yang yang tidak ingin, mengontrol, dunia ini gitu Iya. ya, dan tidak memaksakan, cara-cara apapun termasuk decapitation, cara militer gitu ya, untuk menegakkan apa namanya, kontrolnya di seluruh dunia ini gitu ya, ya seperti itu. Jadi, eee eee, saya pertama nggak ngelihat itu sebagai ide yang baik gitu ya, Iya. itu bisa jadi itikat buruk gitu ya, sebagai strategi untuk supaya keluar gitu. Hmm. Dan cara yang sama khawatir kita ya, terulang lagi 28 Februari 2026 ini, Mas Justru El. malah bertambah panjang takutnya seperti itu ya Mas Julius ya? Akan makin panjang lagi, ya akan makin panjang lagi kalau itu, terjadi ya gitu. Hmm. Cukuplah percayalah kepada, ketua parlemen gitu ya, percayalah kepada menteri luar negeri yang, cukup dekat dengan, IRGC gitu ya, dan saya kira, saya yakin sih cukup komunikasi juga dan mutabakat cukuplah itu. Dan nanti kalau tanda tangan itu kan sudah, ditugaskan ya siapa yang menandatangani MOU yang disebut oleh Trump akan ada di Eropa, Hmm. lalu kemudian, Amerika diwakili oleh, wakil presiden JD Vance gitu ya, okelah sudah cukup saya kira gitu lalu kemudian, Iran diwakili oleh ketua parlemennya. Oke. Nah, mengatakan bahwa Trump itu sendiri menyebut klaimnya bahwa AS dan juga Iran ini sepakat untuk berdamai seperti itu, meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sejumlah serangan yang terjadi bahkan ke tempat-tempat sipil seperti itu, Mas Julius, bahwa apakah ini benar-benar akan menuju perdamaian atau bisa dikatakan hanya jeda konflik saja? Bagaimana Mas Julius? Ya, kalau bahasa Amerikanya itu remain to be seen ya gitu. Hmm. Kalau bahasa kita wallahu alam gitu ya. Kita harus lihat dulu gitu ya, sampai akhirnya, kedua belah pihak bertemu di sebuah negara di Eropa gitu ya, lalu kemudian menandatangani gitu ya. Itu yang disebut dengan wallahu alam ya gitu. Kita perlu percaya, itu terjadi kalau betul-betul, faktanya terjadi gitu. Tetapi taruhlah, begini ya, kalau saya melihat ya, situasi ekonomi dunia kan sudah begitu buruknya ya, Ya. terdampak oleh, perang di antara dua negara ini ya. Negara besar lawan negara yang middle atau emerging power lah kita nyebutnya ya, tetapi nyatanya cukup panjang, ini udah 100 berapa hari nih, lebih ya, berlangsungnya gitu, dan ternyata negara kecilnya yang menang gitu ya. Menang dalam pengertian bisa bertahan dari gempuran negara-negara, negara superpower ya, seperti itu gitu. Nah, melihat dampak yang sudah sangat luas gitu ya, nggak salah dong, kita punya harapan gitu yang cukup Iya. besar, bahwa ini titik balik, secara prinsip nanti, sudah ada kesepakatan bahwa Iran yang kita dengar akan membuka Selat Hormuz tanpa membayar tol gitu ya, kembali lagi Hmm. seperti semula gitu ya. Dan ini menarik kenapa Iran membuka itu gitu, yang kita dengar Amerika Serikat siap untuk, mencairkan separuh gitu ya, dari aset-aset yang dibekukan di luar negeri gitu ya. Hmm. Kira-kira, totalnya kan, 24 miliar US dollars atau sekira 300-an triliun gitu ya, kalau nanti, ditandatangani akan cair 150-an lah gitu ya, Hmm. triliun gitu. Dan itu saya kira, Iran, cukup puas kalau itu betul terjadi gitu. Lalu kemudian baru, setelah itu, blokade Amerika Serikat akan apa, dilepaskan ya, dan Amerika Serikat kembali gitu ya. Hmm.
ke negaranya tentu saja ya, menarik tentara-tentaranya gitu ya dari posisi sekarang ya di sekitaran Selat Hormuz. Itu akan bertahap. Terkait dengan nuklir yang kita dengar juga adalah secara prinsip Iran menjanjikan tidak akan membangun senjata nuklir dan itu sebetulnya sesuatu yang mereka sudah sampaikan berkali-kali ya berulang-ulang gitu. Hmm, Tujuan pengembangan pengayaan uranium itu kan untuk tujuan sipil ya, untuk energi dan negara-negara yang melakukannya gitu. Negara-negara yang melakukannya gitu. Untuk sipil ya gitu ya. Nah, termasuk Eropa, negara Eropa gitu. Tetapi Amerika tidak percaya gitu ya. Kekhawatiran Amerika Serikat kan dengan kemampuan pengayaan pada level 60 sekarang gitu, itu akan mudah mengkonversikan menjadi kapasitas membangun senjata nuklir gitu. hmm. Nah, Menteri Luar Negeri pejabat-pejabat Iran sudah meyakinkan enggak gitu ya, tidak gitu. Dan kita dengar Ayatullah Ali Khomeini bahkan tidak mau gitu ya, Iran mengembangkan senjata nuklir itu yang kita dengar. Sementara yang kita dengar yang lain, Mujtaba Khomeini bahkan lebih keras gitu ya, kalau perlu senjata nuklir kenapa tidak gitu ya. Israel aja punya gitu ya, kenapa Iya. Iran tidak boleh gitu ya. Dan itu legal loh Israel loh gitu ya, itu jelas ya gitu. Seperti itu. Nah, dua isu yang krusial ini kan sangat penting ya. Satu Selat Hormuz, kemudian nuklir. Trump cukup happy ya dengan pernyataan komitmen dari Iran bahwa tidak akan mengembangkan senjata nuklir, itu clear. Barangkali mungkin yang disepakati secara teknis nanti adalah berapa lama disuspend ya pengayaan Hmm, uraniumnya gitu ya. Kemarin maunya kan 20 tahun atau lebih ya, minimal 20 tahun. Tidak boleh lagi menyentuh barang yang namanya uranium gitu ya. Seperti itu ya gitu. Selama 20 tahun gitu. Nah, sementara dari Iran kalau 20 tahun kelamaan gitu, mintanya 5 tahun. Nah, mungkin titik temunya ada di 12 tahun mungkin ya, mungkin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah terkait sekarang yang sudah diperkaya gitu ya, enrich ya, hmm, itu mau dikemanakan. Ini juga isu-isu yang masih berat juga ya sebetulnya. hmm, Tetapi secara teknis kan bisa dibicarakan ya. Kalau maunya Amerika Serikat harus dikeluarkan dan dihancurkan hmm. di luar Iran. Dan Iran tidak mau gitu, harus tetap ada di Iran gitu ya. Kalau toh nanti dikeluarkan tidak ke Amerika Serikat gitu ya, misalnya ke Cina atau ke Rusia ya gitu, itu mungkin Iran bisa melunak ya. Tapi Oke. lagi ini kan teknis, ini kan hal yang teknis yang bisa dibahas berikutnya gitu. Hmm, Tinggal nanti kan ada kesepakatan lebih lanjut gitu. Siapa yang menginspeksi, siapa yang memastikan mereka tidak melakukan pengayaan uranium hanya untuk sipil saja ya, untuk energi saja gitu. Kan ada IAEA, Badan Energi Atom Internasional kan sudah ada. Nah itu bisa lah gitu dipercaya kembali gitu ya. Lalu didukung oleh P5 kita nyebutnya ya, anggota tetap di KPBB. Nah ini sepakatan ini nanti akan dibungkus dalam resolusi di KPBB supaya menjadi sangat hmm. kuat. Itu maunya Iran ya gitu, supaya tidak mudah Amerika Serikat mengingkari gitu aja gitu ya, Ya. bahwa sudah bersepakat dengan Iran seperti yang POA ya di tahun 2015 gitu ya, seperti itu gitu. Tiba-tiba ganti pemimpin lalu dibatalkan perundingannya Hmm, gitu. Dan Iran saya kira cukup cerdas ya untuk melihat ini ya, dibungkuslah dengan resolusi Dewan Keamanan PBB gitu dan itu menjadi sangat kuat. hmm. Ya, Oke. tapi lagi ya, pertanyaan kita kan tadi ya, dunia sudah luar biasa kena dampak dari Ya. perang Amerika Serikat Iran, termasuk Indonesia ya. Indonesia Hmm, saya kira sudah harus mengakui betapa besar juga dampaknya ya. Pertama sudah naik, saya kira indikator yang paling mudah gitu. Dan itu artinya apa? Ini harapan kita bahwa Selat Hormuz dibuka kembali gitu ya, hmm, dan tanpa syarat gitu ya, hmm, seperti sebelumnya gitu. Tapi yang penting apapun ada syarat atau tidak, itu dibuka gitu. hmm. Sehingga suplai energi kita gitu ya dan seluruh dunia, seluruh negara-negara yang lain di dunia ini jadi aman gitu. Benar, Saya benar. kira itu, Mas El, harapan kita saya kira ya gitu. Oke. Menurut pandangan dari Pak Julius sendiri, dinamika beberapa hari ke depan ini apa yang menjadi indikator penting? Apakah mungkin akan ada muncul negara-negara yang menjadi penengah baru seperti itu? Mungkin seperti Rusia atau mungkin Tiongkok, bahkan di mana sebelumnya yang kita tahu Pakistan menjadi mediator seperti itu, Mas Julius. Bagaimana, Mas Julius? Ya, kita apresiasi dulu Pakistan ya, sekalipun banyak yang skeptis apa yang dilakukan oleh Pakistan, hanya berhasil perundingan yang pertama, bertemu di Islamabad, kedua belah pihak gitu kan, berhasil ya, ada titik temu yang akhirnya memaksa dua belah pihak untuk datang ke Islamabad. Lalu setelah itu tidak ada lagi pertemuan yang fisikal ya gitu. Tetapi yang dilakukan kan subtle diplomasi bahasa kita ya, bahwa mediator datang ke masing-masing pihak,
melakukan komunikasi gitu ya, menanyakan apa yang dikehendaki, itu kan Pakistan dilakukan. Lalu kita apresiasi Pakistan juga karena kemarin waktu terjadi serangan Amerika Serikat ke Iran lagi ya di Bandar Abbas, selalu di sekitarnya ya, di wilayah-wilayah kemiliteran yang strategis gitu, itu juga berhasil menekan supaya Amerika Serikat tidak melakukan serangan yang lebih besar lagi gitu ya, menjaga gencatan senjata tetap dipelihara dan diperpanjang, itu kan satu Pakistan. Tapi jangan lupa bahwa Pakistan juga didukung oleh Qatar gitu ya, didukung penuh itu sebagai negara yang sangat terdampak dari perang antara Amerika Serikat dan Iran karena begitu Amerika Serikat meluncurkan rudal gitu dari Qatar, balasannya ke Qatar gitu ya, bukan ke Amerika Serikat, kan itu dampak langsungnya gitu ya. Lalu kemudian Arab Saudi saya kira juga menjadi penjamin. Pakistan ternyata tidak sendiri ketika meminta supaya Amerika Serikat tidak terus menyerang Iran gitu ya. Terakhir-terakhir ini kan minggu terakhir ini kan serangan itu dilakukan dan kita mendengar Arab Saudi juga melakukan komunikasi dengan Trump atau pejabat di Amerika Serikat supaya tidak melanjutkan serangan yang besar karena dampaknya akan buruk untuk negara-negara Teluk ya, termasuk Arab Saudi, Oman gitu ya, Qatar gitu ya, Kuwait gitu ya, itu kan dari hari terakhir ini mereka terdampak, termasuk Yordania gitu. Nah, lalu kemudian ada Turki juga bagian yang lain gitu. Jadi ini satu hal positif ya Mas El ya, Ya. bahwa sekalipun negara-negara Teluk digempur oleh rudal-rudal Iran gitu ya, sebagai bentuk retaliasi terhadap serangan Amerika Serikat ke Iran, tetapi negara-negara Arab tidak melakukan serangan balik ya ke Iran, itu satu hal. Lalu kemudian tadi disebut Rusia, Cina gitu ya, itu menjadi pemain yang penting ya, yang kita harapkan juga terlibat ya dalam proses ini. Sekalipun kita menyebutnya mungkin back channel ya, channel belakang gitu ya. Channel belakang tadi sudah dimainkan dengan negara Teluk yang saya sudah sebut tadi. Tapi juga negara-negara seperti Rusia yang menjadi teman dekat, teman setia dari Iran gitu. Lalu kemudian juga Cina gitu. Ini juga menarik posisi Cina terkait dengan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, apa yang mereka bisa lakukan? Ya paling tidak yang pertama adalah faktor dua negara ini itu menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh Amerika Serikat ketika membangun kesepakatan dengan Iran gitu ya. Sesimpel nanti misalnya kalau mentok terkait dengan dikemanakan uranium sudah diperkaya gitu. Nah, bisa saja pilihannya ke Rusia atau ke Cina gitu. Itu satu hal yang penting. Lalu kemudian yang lain yang kita harus lihat juga adalah dua negara ini juga berhasil untuk tidak memperkeruh situasi. Cina misalnya, posisi Cina terakhir adalah gitu ya, adalah mereka tidak lagi kemudian mengimpor besar-besaran dari Iran, tapi mereka mengeluarkan stok minyak yang dimiliki oleh Cina gitu ya ke pasar ya, untuk dipakai di konsumsi dalam domestik. Ini kan menjadi penting ya, khawatir Amerika Serikat selalu begini. Kenapa Iran tetap bisa bertahan secara ekonomi gitu ya? Karena ada negara yang terus mengimpor gitu ya produk-produk dari Iran. Dalam hal ini misalnya energi ya, minyak gitu. Dan itu adalah Cina gitu. Dan Cina saya kira cukup bagus di aspek ini. Nah, yang ketiga, dua negara ini adalah negara anggota DKPBB, anggota tetap DKPBB, mereka punya pengaruh besar. Pada akhirnya kalau MOU disepakati antara Amerika Serikat dan Iran di Eropa, di negara Eropa disebut oleh Trump, lalu kemudian akan dibungkus dengan resolusi DKPBB. Nah, ini dua negara ini bisa menjadi inisiator draftingnya ya, gitu. Bisa saja. Kita nyebutnya pen holders ya, Mas El ya, dalam DKPBB mekanismenya pemegang pen resolusi DKPBB itu kira-kira gitu. Nah, banyak saya kira yang kita bisa harapkan ke depan ya dari dua negara ini. Paling tidak memperkeruh gitu. Tapi yang kedua yang penting adalah menjamin bahwa kalau nanti ada MOU yang sudah dibuat itu akan dilegalkan gitu ya, punya kekuatan legally binding yang mengikat dan penjamin bahwa ini akan berumur panjang perjanjian di antara negara itu. Mas El. Baik, terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan sudah berbagi ulasan di Kompas TV. Mas Julius, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mas Julius, sampai jumpa Mas. Sampai jumpa Mas El. Mari, terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali dengan informasi Piala Dunia duel antara Brazil melawan Maroko akan hadir usai jeda. Mata dunia tertuju pada 16
di kota Tyre dan memicu ledakan sekunder. Hingga kini Hizbullah belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Situasi ini terjadi di tengah pembicaraan langsung Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat terkait keamanan perbatasan. Meski gencatan senjata telah dicapai pertengahan April, serangan masih terus berlanjut di kedua pihak. Otoritas Kesehatan Lebanon mencatat ribuan orang tewas dan belasan ribu lainnya terluka sejak awal Maret. Sementara itu, ratusan pendukung Hizbullah berkumpul di pinggiran selatan Beirut untuk menunjukkan dukungan kepada Iran serta mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat. Aksi yang digelar di wilayah Dahi ini dihadiri ratusan massa yang membawa bendera Iran dan Hizbullah. Mereka menyuarakan penolakan terhadap serangan di kawasan dalam beberapa jam terakhir. Aksi ini mengusung slogan "Medan perang kita dan musuh kita adalah satu" sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Sementara itu, Iran menyerang aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Serangan ini sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat dan sikap Amerika yang menyalahkan Teheran atas jatuhnya helikopter serang Amerika. Iran mengakui serangan di sekitar Bandar Abbas dan Pulau Qesem, tetapi tidak memberikan rincian tentang kerusakan yang terjadi. Diplomat Iran mengatakan pasukan militer asing di dekat wilayahnya berada dalam risiko konstan dan bersumpah bahwa akan ada tanggapan terhadap serangan baru Amerika Serikat. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika (CENTCOM) mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan serangan di Iran, menargetkan pertahanan udara, stasiun kontrol darat, dan situs radar pengawasan. Konflik di Timur Tengah memanas, saudara. Hingga kini belum ada tanda-tanda kelanjutan dari negosiasi yang diharapkan dapat meredakan konflik. Negosiasi tak menentu, situasi di Timur Tengah justru semakin panas. Iran dan Israel kini saling serang sebagai respons karena IDF terus membombardir Lebanon. Dalam sebuah serangan udara di Tirus, Lebanon, 5 orang dilaporkan tewas di dalam sebuah mobil yang diserang Israel dari udara. Rekaman menunjukkan momen ledakan dan asap membumbung tinggi. Serangan drone itu menyebabkan sejumlah kendaraan rusak dan puing-puing berserakan usai ledakan. Dalam rekaman lain yang dirilis Israel juga menunjukkan serangan udara ke wilayah pinggiran kota Beirut. Israel mengklaim serangan-serangan mereka menargetkan infrastruktur Hizbullah di Beirut. Sehari sebelumnya, serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu anggota militer Lebanon yang tewas berpangkat Brigadir Jenderal. Israel melancarkan serangan pada hari Minggu tersebut tanpa peringatan kepada warga Lebanon. Permukiman warga rusak parah, gedung hunian warga porak-poranda akibat serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan 2 orang tewas dan belasan warga lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. 4 paramedis dari Palang Merah Lebanon dilaporkan terluka. Mereka dipindahkan ke rumah sakit regional untuk perawatan lebih lanjut. Gempuran Israel ke wilayah Lebanon menjadi tanda tanya karena dilakukan hanya selang beberapa hari setelah Israel dan pemerintah Lebanon memperbarui kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Sebagai respons atas serangan ke Lebanon, Iran pun menunaikan janji akan membalas Israel. Mereka kembali membombardir Israel dengan rudal dan drone dan membuka serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata 8 April. Namun Israel membalas. Mereka mengklaim telah menyerang pabrik petrokimia Mahshar di Iran serta menargetkan situs militer tambahan di seluruh negeri Persia. Video serangan terhadap fasilitas penting di Iran tersebut dirilis pasukan